Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, baik dari GRI Depok maupun GRI Cikarang, kita bersama-sama merayakan Natal pada hari ini. Dan kita pada hari ini akan merenungkan satu teks Alkitab dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 dengan tema memandang kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berterima kasih bahwa di dalam setiap momen kehidupan kami diajar oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang bukan jauh di sana dan tidak berelasi dengan ciptaan-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang jauh sekaligus dekat. Engkau adalah Allah yang dekat dengan umat-Mu. Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Engkau menyatakan cinta kasih Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini kami rayakan di dalam masa raya Natal. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, pada sore hari yang berbahagia ini, biarlah Engkau kembali lagi menyatakan kepada kami kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami dibuka oleh Kristus sendiri, untuk kami boleh menerima, menyambut Sang Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kami. Biarlah hari ini lagi kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca teks ini. Yohanes pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca secara bergantian, kemudian ayat yang ke-18 kita akan baca secara bersama-sama. Injil Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bersama-sama. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memandang kemuliaan Allah adalah satu tema yang begitu penting di dalam kehidupan Kristen. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam zaman perjanjian lama sampai dengan zaman perjanjian baru, aspek memandang kemuliaan Allah adalah menjadi inti daripada kehidupan umat Allah. Di dalam Injil Yohanes yang baru saja kita baca, Yohanes adalah Injil yang berbicara mengenai inti dan fondasi daripada iman Kristen. Inti dan fondasi daripada iman Kristen yang diletakkan pada penyataan diri Allah yang memungkinkan manusia mengenal Allah dengan benar. Dan ini adalah inti utama dan inti sesungguhnya daripada Natal. Natal berbicara mengenai penyataan diri Allah kepada manusia. Natal berbicara mengenai Allah membukakan dirinya, Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam konteks pandangan dunia, kita berjumpa dengan paling tidak dua macam pandangan dunia yang menolak kemungkinan untuk mengenal Allah yang benar. Saudara dan saya melihat ini di dalam pandangan dunia yang kita sebut sebagai agnostisisme, agnostik. Kaum agnostik itu berpendapat bahwa kebenaran yang tertinggi, yaitu mengenai Tuhan, tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Agnostik berkata kebenaran tertinggi seperti tentang Tuhan tidak dapat diketahui atau mungkin tidak akan dapat diketahui. Karena itu, kaum agnostik tidak terlalu peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam pandangan dunia yang kedua yang kita sebut sebagai ateisme, ateisme itu melangkah lebih jauh daripada agnostisisme.
Ateisme ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ateisme tidak saja menolak kemungkinan pengenalan akan Allah, tetapi juga menolak eksistensi Allah itu adalah satu eksistensi yang tidak mungkin ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang menolak kemungkinan pengenalan akan Allah dan yang menolak eksistensi Allah itu berakibat fatal. Mengapa berakibat fatal bagi kehidupan manusia? Manusia akan kehilangan esensi hidup yang sejati. Apa esensi hidup saya? Mengapa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Ketika manusia menolak kemungkinan pengenalan akan Allah, bahkan mengatakan Allah tidak ada, saudara, itu berarti manusia kehilangan esensi hidup yang sejati. Manusia kehilangan arah, tujuan hidup yang benar, dan pada akhirnya manusia hanya akan tetap tinggal dalam kebutaannya secara rohani yang memimpin dia kepada kebinasaan kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kekristenan berkata lain. Kekristenan berkata lain. Kekristenan di dalam masa raya Natal sebenarnya memproklamasikan suatu pengakuan iman yang begitu fundamental bagi kekristenan, yaitu kemungkinan untuk mengenal Allah yang benar adalah pasti. Dan karena kemungkinan mengenal Allah yang benar adalah pasti, berarti ini membuktikan Allah itu ada. Allah itu ada. Saudara baca di dalam ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, ini adalah satu kalimat yang mematahkan pandangan agnostik maupun ateisme. Di sisi yang lain, iman Kristen menyatakan bahwa iman kita adalah iman yang didasarkan kepada pengenalan yang benar akan Allah, dan pengenalan ini dimungkinkan bukan dari pihak manusia, tetapi pengenalan ini dimungkinkan dari pihak Allah yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam dan melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga manusia bisa memandang kemuliaan Allah dan mengenal Allah yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana manusia dapat memandang kemuliaan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, anak tunggal Bapa? Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini di dalam 2 poin penting. Saudara dan saya membaca di dalam ayat 14 dan ayat yang ke-18. Poin pertama yang saudara dan saya pelajari di dalam konteks ini adalah inkarnasi adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada manusia. Perhatikan, inkarnasi adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia mencari apa itu kemuliaan Allah. Namun Alkitab berkata kepada saudara dan saya, inkarnasi adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan, yang dikomunikasikan, yang dibukakan Allah kepada manusia. Lalu apa itu kemuliaan? Apa itu kemuliaan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita baca, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kemuliaan? Saudara, ayat 14, dalam bahasa Yunani kata kemuliaan adalah doxa. J.I. Packer itu bilang begini, doxa, kemuliaan itu sama dengan keagungan atau kebesaran Allah. Kemuliaan itu sama dengan keagungan atau kebesaran Allah. Dan bukankah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru banyak ayat yang berbicara mengenai keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan, keagungan, kebesaran berbicara mengenai Allah itu adalah Allah yang jauh melampaui seluruh ciptaan. Kemuliaan, doxa, keagungan, kebesaran Allah berarti Allah itu jauh melampaui seluruh ciptaan dan ia layak untuk disembah. Saudara baca di dalam Mazmur
Saudara baca di dalam kitab-kitab Taurat, saudara baca di dalam kitab para nabi, saudara dan saya akan berjumpa di sana bahwa di mana kemuliaan Allah itu dinyatakan, di mana kebesaran Allah itu dinyatakan, di mana keagungan Allah itu dinyatakan, maka di situ manusia sebagai ciptaannya diundang oleh Allah untuk sujud menyembah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya memperhatikan di sini, doksa berbicara atau kemuliaan berbicara mengenai Allah itu jauh sekali melampaui seluruh ciptaan dan ia layak untuk disembah. Dia yang jauh melampaui seluruh ciptaan, saudara, punya karakteristik yang seperti saudara dan saya sudah sering mungkin mendengar itu di dalam pengajaran-pengajaran kita dalam gereja kita. Allah yang melampaui ciptaan itu punya karakteristik. Paling tidak kita bisa tahu itu di dalam kalimat-kalimat Alkitab. Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia melampaui ciptaan karena dia kekal. Dia berada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada dari dirinya sendiri. Karena dia kekal, maka dia tidak terbatas oleh apapun. Dia melampaui ruang dan waktu. Bahkan Allah ini adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Usaha manusia untuk kemudian menerangkan, menjelaskan tentang Allah, analogi-analogi yang dipakai, perumpamaan-perumpamaan yang dipakai untuk coba menjelaskan siapa itu Tuhan, tetap saja terbatas. Karena analogi, perumpamaan, gambaran tidak cukup untuk menjelaskan tentang hakikat Allah, esensi Allah yang jauh melampaui ciptaan ini. Ciptaan ini tidak bisa sekali lagi secara memadai, secara cukup untuk menjelaskan siapa dia. Jika demikian, kemuliaan Allah yang begitu besar dan agung ini, saudara, yang bahkan kalau saudara dan saya tidak bisa tampung itu di dalam ciptaan, saudara, saking besarnya dia. Maka itu berarti Alkitab berbicara mengenai satu fakta, adanya gap, adanya jurang pemisah, adanya jarak antara Allah dengan ciptaannya. Itu jelas di dalam ayat yang ke-18a. Di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Alkitab mengakui adanya gap tersebut. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu jauh di sana. Maka di dalam konteks tertentu, pandangan daripada agnostik itu ada benarnya. Karena Allah itu jauh di sana, maka kita ciptaan tidak mungkin untuk kenal dia. Tapi sekali lagi, kemungkinan itu bukan datang dari pihak manusia, tetapi datang dari pihak Allah. Maka gap yang ada itu kemudian dijembatani oleh Allah. Bagaimana Allah yang maha besar itu, Allah yang maha agung itu, Allah yang melampaui ciptaan ini, yang bahkan tidak bisa ditampung atau digambarkan oleh ciptaan ini, kemudian datang kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia, mulai daripada zaman perjanjian lama dan berpuncak kepada zaman perjanjian baru. Mari kita melihat kalimat daripada Yohanes ketika dia menjelaskan Allah yang berinisiatif datang untuk menyatakan dirinya kepada manusia, memperkenalkan siapa dia, memperkenalkan kehendaknya kepada manusia. Kita lihat di dalam kalimat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, kata doksa, kata kemuliaan tadi, saudara, di satu pihak berbicara mengenai Allah yang jauh lebih besar daripada ciptaan ini, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi Allah yang begitu mulia ini di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama telah mendatangi manusia, telah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Dan uniknya adalah kata kemuliaan itu mengacu kepada penyataan diri Allah yang kasat mata. Manusia lihat kemuliaan itu kasat mata. Kemuliaan yang dinyatakan dalam perjanjian lama adalah kasat mata. Saudara, contoh di dalam teks kita, Yohanes berbicara mengenai awan kemuliaan Allah yang hadir di Gunung Sinai ketika Allah itu menyatakan diri kepada umat Israel
di atas Gunung Sinai itu terjadi apa yang disebut dengan badai, petir, dan kemudian suara yang begitu menggelegar sehingga orang Israel itu menjadi ketakutan, dan itu dilihat kasat mata oleh orang Israel. Kasat mata oleh orang Israel. Kemudian awan yang ada di atas Gunung Sinai itu, kemuliaan Allah yang jauh di sana itu, lalu berpindah, berdiam di dalam kemah suci dan juga nantinya di dalam bait suci, yang menyatakan kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umatnya. Kasat mata. Kasat mata. Suatu kemuliaan yang dilihat, dipandang oleh orang Israel. Bukan saja oleh Musa, tetapi juga oleh orang Israel. Tiang awan, tiang api adalah penyataan diri Allah, di mana manusia melihat kehadiran Allah melalui tiang awan, tiang api. Israel dipimpin oleh Allah dari sejak keluar dari tanah Mesir sampai ada di padang gurun, dan selama pengembaraan di padang gurun, tiang awan, tiang api memimpin mereka, dan itu kasat mata. Kasat mata. Itu berarti, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang Allah bicarakan di sini adalah suatu jenis kemuliaan yang bukan berbicara kepada Allah yang nun jauh di sana, yang tidak bisa terjangkau oleh manusia saja, tetapi Allah yang jauh ini sekarang sudah datang dan dekat kepada manusia. Bahkan dalam perjanjian lama, Allah sudah menyatakan itu kepada umat kepunyaannya. Maka di dalam konteks ini, kemuliaan yang dimaksudkan di dalam ayat 14 adalah teofani Allah. Penyataan diri Allah. Suatu penyataan diri Allah yang penuh anugerah kepada manusia. Allah hadir secara khusus di tengah-tengah manusia. Allah hadir secara khusus di tengah-tengah umat Allah. Dan kehadiran Allah yang khusus itu adalah kemuliaannya yang dinyatakan di tengah-tengah umat Allah. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-14 adalah kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kemuliaan doksa tadi. Allah yang jauh di sana sekarang telah menyatakan dirinya kepada umatnya dengan dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kalau saudara lihat di dalam kata diam, ayat yang ke-14, kata diam ini kembali menggemakan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu ingat, kemah pertemuan adalah kemah yang dimana Allah menyatakan kehendaknya kepada Musa. Allah berbicara muka dengan Musa, lalu Allah memberitakan firman Tuhan kepada Israel melalui Musa. Kemah suci atau kemah pertemuan adalah tempat di mana Allah itu berdiam. Allah itu berdiam, awan kemuliaan Allah itu ada di sana, dan dari situlah Allah bersuara. Allah berkata-kata dalam firman-Nya kepada Musa. Kata diam, skeno, itu mengingat kembali kepada peristiwa yang tadi saya katakan. Peristiwa Allah berbicara dengan umatnya melalui Musa. Peristiwa di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Peristiwa di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah umatnya. Saudara Herman Ridolbos itu bilang begini, kemuliaan Allah merupakan suatu aspek dari berdiamnya Allah di antara umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi lagi, kita tidak perlu mendefinisikan kemuliaan dengan aspek-aspek yang lain, tapi kemuliaan itu secara sederhana mengenai kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan ketika dia hadir di tengah-tengah umatnya, dia memberitakan firman kepada umatnya, dia memberikan kehendaknya kepada umatnya, supaya dengan 3 tujuan. Untuk apa Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Untuk apa Allah yang jauh di sana, yang melampaui ciptaan, mendekatkan dirinya kepada manusia, menyatakan kehadiran yang khusus kepada umat Allah? Allah ingin mengkomunikasikan pribadi kehendaknya melalui firman dan karya-karyanya kepada manusia, untuk manusia kenal dia. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, dan itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan Allah ketika hadir berarti dia mau saudara dan saya kenal dia.
Kalau Allah mau saudara dan saya kenal dia, itu berarti Allah ingin engkau dan saya berelasi dengan Allah, berelasi dengan Allah di dalam satu ikatan yang dibangun oleh Allah itu sendiri berdasarkan perjanjian kekalnya. Dan kalau kita berelasi dengan Allah, maka Allah sesungguhnya memanggil kita untuk beribadah dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keindahan di dalam perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama menikmati kemuliaan Allah itu, menikmati kehadiran Allah itu. Ketika Allah menyatakan dirinya, kehendaknya, berarti dia mau kita kenal dia. Dan kalau kita kenal dia, berarti kita berelasi dengan dia. Dan kalau kita berelasi dengan dia, itu tampak di dalam kehidupan kita yang beribadah dan menyembah dia. Saudara, ini adalah esensi penyataan diri Allah, kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah umat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah esensi ini berubah? Tidak. Sampai zaman perjanjian baru, esensi ini tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya kalimat di dalam ayat 14 itu dihubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus inkarnasinya, firman yang menjadi manusia adalah puncak teofani Allah. Puncak teofani Allah dan merupakan penyataan kemuliaan Allah yang ultimat dan final. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu keindahan yang besar. Kalau orang-orang perjanjian lama menikmati cara kehadiran Allah melalui simbol-simbol kehadiran Allah, misalnya tiang awan, tiang api, misalnya awan kemuliaan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, itu cara Allah menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru, saudara, cara Allah bekerja itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang begitu agung dan begitu mulia, lebih mulia daripada perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama melihat kemuliaan Allah dengan selubung atau dengan samar-samar. Tetapi dalam perjanjian baru, kemuliaan Allah dinyatakan dengan lebih jelas, lebih terang melalui dan di dalam Yesus Kristus saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu keindahan yang begitu besar. Karena apa? Karena manusia sekali lagi adalah tidak mungkin datang kepada Allah, tetapi Allah itu datang kepada kita. Dan ketika dia hadir, saudara, kehadiran dia itu adalah kemuliaan. Apa yang menjadi prioritas kehidupan daripada engkau dan saya ketika kita merayakan Natal? Kemuliaan macam apakah yang kita cari di dalam Natal? Banyak orang menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan yang lain, kemuliaan yang fana, kemuliaan yang sementara. Natal itu seringkali, saudara, kalau saudara baca di dalam berita-berita, itu diganti dengan Santa Claus, ya, diganti dengan hadiah-hadiah yang mewah, diganti dengan berbagai macam hal yang disebut sebagai kemuliaan. Tetapi Alkitab bilang itu bukan kemuliaan. Itu kemuliaan palsu, saudara. Kemuliaan yang sejati berbicara mengenai kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Allah itu adalah di dalam inkarnasi yang merupakan puncak penyataan kemuliaan Allah yang ultimat dan final. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Kita baca ini dengan sungguh-sungguh, satu kalimat yang begitu indah menggambarkan kemuliaan yang hadir di dalam ciptaannya. Firman itu telah menjadi manusia, atau kata manusia itu bisa diterjemahkan sebagai daging, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Perjanjian lama melihat kemuliaan Allah kasat mata, namun berbeda di dalam cara Allah menyatakan diri. Melalui simbol-simbol mereka menikmati kemuliaan Allah. Melalui pandangan yang samar-samar mereka menikmati kemuliaan Allah. Melalui selubung mereka menikmati kemuliaan Allah. Namun perjanjian baru Allah menghadirkan cara kehadirannya yang baru itu, di mana Allah sendiri yang mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia dan hadir di tengah-tengah umat kepunyaannya. Diam
Saudara, ini kata diam sekali lagi mengingatkan kembali tentang apa yang tadi saya sudah katakan dalam perjanjian lama. Ini berkesinambungan. Tadi saya katakan esensi itu berkesinambungan sampai dengan zaman perjanjian lama dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Siapakah yang berinkarnasi? Kita tahu jawabannya. Itu Tuhan Yesus. Siapakah yang berinkarnasi? Kita tahu bahwa itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Namun saudara, saya perhatikan, ketika anak berinkarnasi ke dalam dunia, kemuliaan yang dinyatakan kepada kita adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di pangkuan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Saudara, kalau saudara dan saya memperhatikan istilah di pangkuan Bapa, saudara, kata pangkuan itu saudara tidak boleh tafsirkan itu secara literal. Kata pangkuan itu lebih tepatnya bukan sebagai gambaran seperti seorang anak duduk di pangkuan orang tuanya, bukan. Tapi kata pangkuan itu lebih tepatnya merujuk pada dua orang dewasa yang bersandar bersebelahan pada meja yang sama. Jadi ini dua orang dewasa yang bersandar bersebelahan pada meja yang sama, lalu mereka itu bercakap-cakap ya secara intim. Mari kita bandingkan misalnya dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, kira-kira istilah pangkuan Bapa itu seperti makna yang ada dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes bersandar pada Yesus. Dan ini berbicara mengenai satu relasi yang begitu intim antara anak dan Bapa, yang menekankan kepada kita mengenai keunikan keanakan Yesus dalam relasi dengan Bapa. Siapa yang menyatakan Allah kepada kita? Siapa yang menyatakan kemuliaan Allah kepada kita? Dia tidak lain adalah anak Allah yang sehakikat, seesensi dengan Allah Bapa. Ini adalah suatu keunikan yang begitu luar biasa. Sekali lagi, cara Allah menyatakannya berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama melihat dalam selubung, tetapi perjanjian baru melihat, saudara dan saya perhatikan, kasat mata anak Allah yang bernatur ilahi itu sekarang menyatakan dirinya melalui inkarnasi, dan itu disebut sebagai kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi daging atau menjadi manusia. Kata menjadi daging atau menjadi manusia, saudara, itu berarti Yesus di dalam perendahan dirinya, dia mengambil natur manusia secara utuh dan kemudian dia kenakan kepada dirinya. Yang berinkarnasi, ingat, adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Sang Firman yang disebut sebagai Logos itu, pencipta alam semesta, Firman yang kekal itu. Kemudian ketika dia berinkarnasi, dia merendahkan dirinya, mengambil natur manusia secara utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun, dan dikenakan kepada pribadinya. Pada saat itu kata menjadi, saudara, kata menjadi itu mengacu kepada persatuan antara natur manusia dan natur ilahi Yesus dalam satu pribadi Logos, Firman yang kekal. Perhatikan baik-baik, menjadi manusia berarti Yesus mengambil natur manusia secara utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun, dikenakan pada dirinya. Dan kata menjadi itu berarti persatuan antara natur manusia dan natur ilahi yang terjadi pada diri pribadi Logos, Sang Firman yang kekal itu. Pertanyaannya, kapan terjadi persatuan itu? Saudara perhatikan, tidak ada satu natur manusia yang mendapatkan keunggulan yang begitu agung dibandingkan dengan natur manusia Yesus. Tidak ada satu natur manusia yang disatukan dengan natur ilahi kecuali natur manusianya Yesus. Kapan itu terjadi? Kapan persatuan itu terjadi?
Persatuan itu terjadi ketika Maria itu mengalami konsepsi oleh naungan daripada Roh Kudus, maka terjadilah Maria mengandung. Dan saat Maria itu mengandung, maka natur manusia Yesus itu langsung saat itu juga oleh karya Allah disatukan dengan natur ilahinya Yesus, tanpa bercampur, tanpa terbagi, tanpa kemudian mengalami perubahan pada sifat masing-masing natur. Saudara, ini adalah suatu keagungan yang luar biasa. Mengapa? Karena itu belum pernah terjadi dalam perjanjian lama. Kemuliaan ini yang dibicarakan dan disaksikan oleh Injil Yohanes. Yohanes berbicara mengenai kemuliaan yang menjadi inti kekristenan, yang menjadi inti berita Natal. Saudara, kemuliaan ini adalah kemuliaan yang sekali lagi seharusnya tidak layak diberikan kepada manusia. Tetapi Allah kita adalah Allah yang telah berinisiatif di dalam kehendak kekal Dia untuk kemudian menetapkan inkarnasi sebagai kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sesuatu yang sungguh agung, sungguh mulia. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang saudara dan saya mungkin sudah berulang-ulang kali dengar, tetapi berapa banyak kali saudara memandang inkarnasi Yesus sebagai kemuliaan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Natal, sekali lagi, jangan engkau gantikan dengan pengertian-pengertian kemuliaan yang duniawi, dengan hedonisme duniawi. Banyak diskon, THR, itu sesuatu yang baik, kan? Tapi ingat, itu bukan kemuliaan. Itu bukan kemuliaan Natal. Kemuliaan Natal berbicara mengenai inkarnasi anak Allah yang begitu agung dan begitu mulia ini. Pribadi Logos ini, saudara, sekarang pada dirinya memiliki dua natur sekaligus, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Dan saudara, saya memperhatikan di dalam konteks inilah Alkitab berkata, Allah berdiam di tengah-tengah kita. Allah berdiam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Skeno. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, secara esensi makna ini tidak berubah daripada perjanjian lama, tetapi merupakan penggenapan yang ultimat dan final daripada perjanjian lama. Perhatikan baik-baik, ketika anak Allah menjadi manusia, itu tidak berarti daging atau natur manusia merupakan sarana di mana kemuliaan Allah itu disembunyikan atau disamarkan. Seringkali kita bilang begini, oh, kemuliaan Yesus dalam natur ilahinya itu tersembunyi ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Tidak, saudara. Atau kita bilang disamarkan ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia. Tidak, saudara. Kata-kata disembunyikan atau kemudian disamarkan, Ridderbos bilang begini, itu nuansanya itu doketisme, saudara. Salah satu ajaran bidat tentang kristologi. Maka saudara harus perhatikan, Ridderbos mengatakan menjadi manusia atau daging bukanlah sarana di mana kemuliaan Allah disembunyikan atau disamarkan dalam manusia Yesus. Sebaliknya, daging atau natur manusia Yesus adalah media kemuliaan dan membuat kemuliaan itu terlihat oleh semua orang. Melalui inkarnasi, Allah telah tampak terlihat di antara manusia. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, daging atau natur manusia adalah media kemuliaan Allah yang membuat kita bisa mengenal Allah, bisa melihat kemuliaan Allah, bisa sungguh-sungguh menikmati kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umatnya. Mari kita baca Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambaran, ia ini yang dimaksudkan adalah Kristus. Adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan saya highlight 15a. Ia yaitu Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
Maka Allah yang tidak kelihatan itu sekarang saudara saya bisa lihat itu di dalam Kristus. Dan perhatikan, kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan tujuannya persis sama dengan perjanjian lama. Untuk apa? Allah komunikasikan dirinya, kehendaknya kepada kita supaya kita kenal Dia. Kita kenal Dia berarti kita berelasi dengan Dia. Kalau kita berelasi dengan Dia, berarti kita dipanggil untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Maka hal ini saudara menjadi refleksi bagi kita sebagai orang Kristen yang merayakan Natal pada hari ini. Seberapa saudara dan saya memaknai Natal ini sebagai kemuliaan Allah yang dinyatakan di antara kita, dan kemudian saudara benar-benar kenal Dia, berelasi dengan Dia, beribadah dan menyembah kepada Dia. Banyak orang Kristen itu datang gereja itu Senin Kamis, timbul tenggelam. Bukan cuma timbul tenggelam, tetapi seringkali juga datang ke gereja itu nanti pada hari raya tertentu. Dia muncul pas Paskah, kalau enggak pada saat akhir tahun atau awal tahun. Cuma di situ. Setelah itu stop sampai di situ. Bagaimana dia memiliki relasi dengan Allah, bahkan di dalam ibadah publik pun itu sangat-sangat kurang. Apalagi di dalam kehidupan berelasi dengan Allah secara personal. Saudara dan saya dipanggil untuk menikmati Natal di dalam pengenalan yang sejati akan Allah melalui Kristus, di dalam relasi dengan Allah yang begitu amat dekat melalui firman yang menjadi daging itu, kemudian beribadah dan menyembah kepada Dia. Tentu kita tidak membatasi ibadah dan penyembahan itu hanya di dalam ruang lingkup gereja. Ibadah dan penyembahan itu meliputi seluruh bidang hidup kita. Kalau saudara dan saya memperhatikan, ketika Yesus datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, saudara, ini memungkinkan Dia untuk mengalami segala kelemahan-kelemahan pada manusia, namun Ibrani berkata bahwa Dia tidak berbuat dosa. Dan dalam seluruh aspek kehidupan daripada Tuhan Yesus, Dia menunjukkan dengan jelas pengenalan Dia kepada Allah. Dia adalah anak tunggal Bapa, sehakikat dengan Bapa, dan ketika perendahannya di dalam inkarnasi, Dia menunjukkan bahwa Dia betul-betul kenal Allah, dan pengenalan itu nampak di dalam relasi Dia yang begitu personal dengan Allah. Relasi Dia yang dibuktikan di dalam kehidupan kesehariannya Dia, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan publiknya Dia. Dia beribadah kepada Bapa, Dia menyembah Bapa kapanpun dan dimanapun. Ini anak Allah, saudara. Bagaimana dengan kita sebagai gereja yang menikmati kemuliaan anak Allah ini? Saudara dan saya sejauh mana sekali lagi benar-benar memiliki pengenalan dengan Allah, relasi dengan Allah, dan ibadah yang sejati kepada Allah. Di dalam salah satu kesaksian iman daripada orang percaya, ada seorang ibu yang di dalam pergumulan dia, dalam seluruh kehidupan kekristenan dia sudah lama menjadi Kristen, tetapi dia belum pernah mengalami apa yang disebut dengan pengenalan akan Allah. Walaupun di gereja, dia seringkali dengar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan itu diakuinya di dalam baptisannya dia. Tetapi dia sepanjang menjadi Kristen, dia tidak mengerti apa itu mengenal Allah. Apalagi relasi dengan Allah. Kalau ibadah mungkin yang dia mengerti adalah ibadah datang ke gereja. Melayani ya melayani biasa seperti orang Kristen biasa. Tetapi dia tidak pernah lihat bagaimana pengenalan akan Allah, relasi dengan Allah, memimpin sampai kepada ibadah dan penyembahan kepada Allah. Dia tidak mengerti itu. Sampai suatu waktu, dia dilayani oleh seorang oma yang sudah usianya kira-kira 60-an tahun. Perjumpaan itu pun perjumpaan yang tidak sengaja. Ketika dia lagi sapu-sapu halaman, oma lewat. Lalu oma bilang sama ibu ini, "Bu, ayo ikut persekutuan doa." Dia bingung. Ada persekutuan doa ya? Ada. Gereja kita buat persekutuan. Mau ikut?
Lalu dia pikir-pikir, ya sudah Oma, kapan? Lalu Oma kasih tahu jadwalnya. Besoknya ketika jadwal itu tiba, Oma kontak dia. Bu, siap kita? Mau berangkat ke persekutuan? Siap Oma. Datang dia. Waktu dia datang dalam persekutuan itu, dia baru jumpa dengan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Tapi bukan soal ketekunan dalam doa, tapi bagaimana hati mereka itu kepada Tuhan. Dia bilang ini jenis relasi dengan Tuhan yang saya belum pernah alami. Lalu dia datang kepada Oma ini, dia bilang gini, Oma, tolong doakan saya supaya saya punya iman seperti Oma. Saya ini sudah lama Kristen, saya sudah dibaptiskan, tapi saya belum pernah punya relasi dengan Tuhan seperti Oma. Lalu akhirnya mereka buat janji untuk dilakukan konseling pribadi. Oma yang awam ini terus melayani dia pemberitaan Injil, lalu konfrontasi dosa, seperti konseling pribadi. Terus dia dilayani dalam beberapa kali pertemuan, sampai pada waktu di mana Tuhan sendiri mengubah hatinya, dan Kristus itu yang kemudian membuka hatinya, membawa dia kepada perjumpaan dengan Kristus. Dia mengalami apa yang disebut dengan kehadiran Allah yang khusus, iman yang sungguh-sungguh lahir daripada kelahiran baru. Di saat itu, anak-anaknya itu masih ada yang kecil, masih ada yang SMP. Tapi saat itu dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, dan sekarang dia sudah berusia 70-an tahun. Tetapi imannya kepada Tuhan sama dengan waktu di mana dia pertama kali jumpa Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Natal memanggil engkau dan saya sekali lagi. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita refleksikan kemuliaan Kristus yang hadir di tengah-tengah umatnya, membawa engkau dan saya kenal Allah kita, berelasi dengan dia, dan beribadah kepada dia, menyembah dia dalam seluruh aspek bidang hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan kita. Ini adalah Natal yang sejati. Hal yang kedua yang saudara dan saya belajar di dalam teks ini, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mengenai kasih karunia Allah bagi gereja, yaitu memandang kemuliaan Allah. Kasih karunia Allah bagi gereja, yaitu memandang kemuliaan Allah. Kita lihat di dalam ayat 14, di situ dikatakan, kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam ayat 14 itu bukan mengacu kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu, bukan. Tapi kata kita dalam ayat yang ke-14 mengacu kepada orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, khususnya adalah para rasul, murid-murid Yesus yang merupakan saksi mata atas inkarnasi Tuhan Yesus. Hal ini dikatakan di dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, dia katakan bahwa kami adalah saksi dari firman yang sungguh-sungguh menjadi daging itu. Kami merabanya, kami melihatnya, kami menyentuhnya, kami mendengarnya. Yang berarti Yohanes menekankan bahwa kami benar-benar saksi mata, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks ini, para rasul memiliki privilege yang berbeda daripada para nabi perjanjian lama. Yesus Kristus berkata di dalam Injil Matius, para nabi perjanjian lama begitu rindu ingin melihat, begitu rindu ingin mendengar apa yang kamu lihat dan kamu dengar hari ini. Dan salah satu nabi yang sungguh beruntung adalah, bukan salah satu, lebih tepatnya satu-satunya nabi yang sungguh beruntung adalah Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksiannya di dalam ayat yang ke-15. Dia adalah nabi terakhir daripada perjanjian lama yang menunjuk kepada kedatangan Yesus dan yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Namun dia juga adalah orang yang memandang langsung kepada Yesus, mendengar, melihat Yesus yang berinkarnasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berkat kasih karunia Allah kepada gereja, khususnya kepada para rasul, para murid yang menjadi saksi mata. Dan kalau saudara dan saya perhatikan, banyak orang pada zaman itu hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, yang lihat Yesus, dengar Yesus punya pengajaran, melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan melihat karya penebusan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang lihat Tuhan Yesus dan karya penebusannya tidak percaya? Segelintir orang saja, kita yang dimaksudkan di sini, mereka yang adalah murid Kristus, yang percaya dan yang disebut sebagai saksi mata dari inkarnasi Yesus.
Bukankah ini yang disebut dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak diperuntukkan kepada semua manusia, tetapi diperuntukkan kepada orang-orang pilihan Allah. Banyak yang lihat Yesus, banyak yang dengar pengajaran Yesus, banyak yang lihat karya penebusan Yesus, tetapi tidak semua yang melihat itu menjadi percaya. Berarti iman kepada Yesus, bahkan yang dilihat secara kasat mata, tidak timbul dari hasil usaha manusia, tetapi iman itu timbul dari hasil anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus semata. Dalam surat Efesus dikatakan, iman adalah hasil kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang bermegahkan diri. Di sini saudara, saya melihat betapa Yohanes bersama dengan para rasul mengucap syukur kepada Allah mendapatkan privilege itu. Privilege itu, penggenapan itu. Dan saudara, saya memperhatikan di dalam ayat 14b, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Privilege itu diberikan penjelasan lebih lanjut. Penuh kasih karunia dan kebenaran, ayat 14b, anak tunggal itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu di dalam ayat yang selanjutnya kita ketemu di situ ada kalimat anugerah demi anugerah. Anugerah demi anugerah. Ini adalah kalimat yang merupakan berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Yohanes memberikan penjelasan. Anugerah yang kami dapat hari ini, kasih karunia yang kami lihat hari ini, adalah kasih karunia yang dimana merupakan kelanjutan daripada apa yang telah Allah berikan di dalam perjanjian lama juga. Kami melihat penggenapannya, kami melihat kemuliaan Allah yang ultimat dan final itu, dan itu merupakan keberlanjutan daripada perjanjian lama. Mari kita melihat sekali lagi ya, kata kepenuhan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu kepenuhannya, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang diperbandingkan dengan kasus yang terjadi dalam Keluaran pasal 33 sampai dengan Keluaran pasal 34. Apa yang terjadi di sana? Kalau ibu-ibu ingat mengenai kisah itu, ketika orang Israel ditinggalkan oleh Musa selama 40 hari 40 malam. Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah, dan dalam hal ini 2 loh batu. Tetapi mereka yang ada di bawah kaki Gunung Sinai, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah kepada anak lembu emas, dan itu di ACC oleh Harun, ya. Tetapi kemudian Allah kasih tahu sama Musa, turun, lihat apa yang terjadi di bawah. Waktu sampai di bawah, Musa begitu murka sekali. Lalu 2 loh batu yang ada di tangannya, yang dia dapat dari tangan Tuhan itu, dia hancurkan, lalu dia haluskan, dan semua debu daripada 2 loh batu yang halus itu dimasukkan ke dalam air minum mereka. Lalu dia suruh semua orang Israel minum, dan kemudian dia bilang, barang siapa yang tidak sujud sembah kepada anak lembu emas itu, berdiri di samping saya. Waktu berdiri di sampingnya, lalu dia bilang gini, pakai pedang, bunuh semua yang sujud sembah anak lembu emas. Hari itu mati orang Israel ribuan orang, gara-gara mereka sujud menyembah kepada anak lembu emas. Lalu Musa sebagai mediator, dia datang kepada Allah dan dia minta, Tuhan ampunilah orang Israel, ampuni Tuhan karena dosa-dosa mereka, Tuhan ampuni Tuhan. Kalau Tuhan gak ampuni, biar saya yang mati ganti mereka. Lalu Tuhan bilang apa sama Musa? Dia yang bersalah, barang siapa yang berdosa, dia yang harus mati, bukan kamu. Yang berarti Allah menolak. Allah menolak ide daripada Musa, karena Musa tidak layak sebagai mediator untuk mati menggantikan orang Israel. Tuhan akan kasih tunjuk kemuliaannya yang luar biasa kepada Musa, bahwa Allah yang menyediakan mediator yang akan menjadi penebus bagi umatnya. Dan itu sebabnya di dalam pasal 33 ketika Musa minta sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau mengampuni umatmu Tuhan, tunjukkan kemuliaan. Lalu Tuhan jawab apa? Mari kita baca. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, bergantian sampai ayat 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku.
Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Pertanyaannya, Musa lihat kemuliaan Tuhan tidak? Musa minta Tuhan tunjukkan kemuliaan. Pertanyaannya, Musa lihat kemuliaan Tuhan tidak? Saudara, Musa lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu adalah anugerah demi anugerah atau kasih karunia dan kebenaran di dalam kalimat daripada Tuhan sendiri. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-33 tadi, ayat yang ke-19, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia, hesed, yang kemudian dipakai di dalam bahasa kitab Injil Yohanes itu sebagai kasih karunia, steadfast love, suatu kasih yang kekal, hesed, kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani, hemet atau faithfulness, yang kemudian diterjemahkan sebagai kebenaran di dalam bahasa Indonesianya. Jadi saudara, apa yang dilihat oleh Musa? Yang dia lihat adalah anugerah dan kebenaran, steadfast love and faithfulness yang Allah itu berikan kepada Israel, sang pemberontak itu. Israel yang memberontak kepada Allah, yang sujud menyembah kepada dewa asing yang baru saja diselamatkan oleh Tuhan, tetapi tidak menghargai kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bilang sama Musa, aku akan melewatkan kegemilanganku. Dan kegemilanganku itu apa? Pengampunan Tuhan, kasih karunia Allah, steadfast love, suatu kasih yang kekal, kasih setia Tuhan kepada perjanjiannya dengan umatnya. Umatnya pemberontak, umatnya adalah hatinya degil, umatnya benar-benar mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, namun dia setia. Dia setia, dia mengasihi umatnya, dia mengampuni umatnya, bahkan dia melewatkan kegemilangan itu di hadapan Musa, walaupun dia menudungi Musa. Tetapi saudara perhatikan, di dalam Kristus, Injil Yohanes kutip kalimat ini, Yesuslah kepenuhan daripada anugerah dan kebenaran itu. Oleh kepenuhannya kita menerima anugerah demi anugerah. Kita semua, siapa kita semua? Kita semua bukan cuma para rasul, saudara. Para rasul punya privilege lihat langsung Yesus yang berinkarnasi. Kita hari ini tidak lihat langsung Yesus yang berinkarnasi. Tetapi saudara, saya perhatikan, kita semua mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, di dalam kepenuhannya, di mana Kristus adalah kepenuhan anugerah Allah dan kebenarannya, kepenuhan daripada hesed Allah dan hemetnya Allah, kepenuhan daripada steadfast love and faithfulness. Di dalam Dia ada pengampunan. Di dalam Dia ada kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita yang tidak setia. Karena itu, di dalam firman-Nya, Yohanes berkata, firman itu datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya itu menolak Dia. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Bapak Ibu baca ayat 11 dan ayat yang ke-12. Sama-sama baca, 1, 2, 2, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, orang percaya dalam namanya, mereka memandang kemuliaan Allah, dan itu adalah anugerah demi anugerah yang kita dapatkan dari kepenuhan Kristus. Kalau Yesus tidak datang, kalau Yesus tidak berinkarnasi, saudara, siapakah mediator yang harus mati ganti kita? Jika Musa bilang, matikan saya saja Tuhan untuk selamatkan orang Israel, Tuhan bilang tidak. Lalu siapa mediatornya? Tuhan bilang, kemuliaanku yang akan hadir nanti, yang melampaui daripada permintaan Musa, yang tidak layak dan tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu siapa? Kristus yang berinkarnasi itu.
Dialah yang mati ganti umatnya. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia menebus kita. Dan di dalam penebusan itu Dia mengaruniakan steadfast love daripada Tuhan, faithfulness daripada Tuhan. Tuhan itu setia kepada umatnya, pengampunan, penebusannya bagi kita. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini arti Natal. Seharusnya saudara dan saya kembali lagi merenungkan Natal itu bagi kita. Dia datang di dalam kehidupan kita, memberikan kasih karunia dan kebenaran. Kepenuhannya memungkinkan kita mengalami anugerah demi anugerah. The grace by grace, terus menerus saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa kita sebenarnya? Saudara dan saya layak dibunuh mati oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan ampuni kita saudara, di dalam Kristus kita harus bersyukur luar biasa kepada Tuhan. Dan saudara tahu, itu kemuliaan Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, Natal berbicara kepada saudara dan saya mengenai kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita di dalam Kristus, yang merupakan keberlanjutan daripada perjanjian lama, dan penggenapannya, pembaharuannya itu terjadi dalam Yesus Kristus secara ultimat dan juga final. Dia menebus kita. Maka gereja sebagai tubuh Kristus yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, seharusnya di dalam masa raya Natal, saudara dan saya harus bersyukur dan sujud menyembah kepada Allah kita. Kebaikannya memungkinkan engkau dan saya bukan cuma kenal Allah, bukan cuma berelasi dan beribadah kepada Allah, tetapi engkau dan saya mengalami pembaharuan, restorasi kehidupan pribadi, restorasi relasi kita yang sudah rusak oleh dosa itu, pemulihan status yang baru, pemberian kasih karunia Allah di dalam beragam macam anugerah yang Allah berikan, berkat daripada kerajaan sorga yang diberikan dalam Yesus Kristus bagi kita. Gereja alami itu semua. Betapa kita sekali lagi memaknai Natal pada hari ini dengan ucapan syukur. Suatu panggilan iman bagi kita untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar sudah mengalami pengampunan Tuhan, pemulihan, restorasi di dalam Kristus? Apakah kasih karunia itu sudah ada dalam diri kita? Kalau kasih karunia itu sudah ada pada diri kita, pertanyaan lanjutannya, apakah engkau mau taat kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita? Dia adalah penyataan diri Allah. Inkarnasi adalah media kemuliaan Allah itu dinyatakan dengan terang kepada manusia. Kita sebagai gereja, apa responsmu? Kiranya masa raya Natal ini membawa kita lebih lagi mensyukuri kemuliaan Allah dan meresponi kemuliaan Allah di dalam sujud sembah kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita penuh hormat kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Bapa. Berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami suatu kemuliaan yang besar yang melampaui kemuliaan dunia ini, yaitu inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Dia kami menikmati kehadiran Allah yang khusus, suatu kehadiran yang tidak diberikan kepada semua manusia, tetapi diberikan hanya kepada umat Allah yang dipilih dan ditebus oleh Kristus. Kami bersyukur untuk semua berkat kasih karunia Allah ini, dan tolong kami sebagai gereja Tuhan agar kami tidak meremehkan, menganggap berkat Tuhan ini, menganggap kemuliaan Tuhan ini sebagai hal yang murahan, tetapi berilah kepada kami suatu sikap hati yang penuh hormat kepada Allah kami. Kembali lagi mendedikasikan hidup kami dengan penuh syukur, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.